Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, hari ini kami akan memaparkan tentang bidang-bidang tugas manajemen pada kelembagaan PAUD yang beranggotakan saya sendiri, Ratna Komalasari, ada Vina Talia, dan Emita Evrelia. Materi pertama ada definisi manajemen. Dari beberapa menurut para ahli dapat disimpulkan manajemen adalah proses kerjasama yang berasal dari ilmu dan seni antara individu dengan kelompok dan sumber daya manusia lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada bidang-bidang tugas dalam manajemen PAUD. Yang pertama itu menurut Purwanto dalam Mukminin tahun 2015 halaman 19. Yang pertama ada administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi atau benda-benda seperti contohnya ketetausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung, dan alat perlengkapan sekolah lainnya. Yang kedua itu ada administrasi personal, mencakup di dalamnya administrasi personal guru dan kepegawaian sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini, masalah kepemimpinan dan supervisi atau kepegawaian memegang peran yang sangat penting. Yang ketiga itu ada administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar guru-guru. Contohnya itu penyusunan RPPH dan RPPM sesuai dengan kurikulum yang ada. Bidang tugas lembaga PAUD menurut Farikah 2015 halaman 36, yaitu yang pertama manajemen peserta didik. Peserta didik merupakan subjek dari pendidikan, di mana pemahaman dari berbagai karakteristik subjek didik secara menyeluruh akan mengantarkan para guru atau pendidik pada pemahaman dan penghayatan secara mendalam tentang perbedaan individual subjek didik. Dengan demikian, guru akan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran secara arif dan bijaksana, tanpa menyampingkan keunikan dan potensi setiap peserta didik. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan salah satu bidang garapan manajemen pendidikan yang sangat penting karena pada dasarnya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah diterapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kurikulum merupakan instrumen dalam rangka meraih tujuan institusional sesuai dengan ragam dan jenjang pendidikan, tujuan kurikuler bidang-bidang studi, dan tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru atau RPP. Yang ketiga yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan pegawai dan rasa partisipasi pegawai di dalam suatu unit kegiatan. Jadi, manajemen personalia adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara program pendidikan di sekolah. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian dari tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, manajemen ini merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua prasarana dan sarana pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan itu berbeda dengan manajemen pembiayaan di perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Manajemen pembiayaan memiliki keunikan seperti misi dan karakteristik pendidikan. Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku di dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Jadi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik atau good governance sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik
pendidikan yang merugikan pendidikan itu sendiri. Yang keenam yaitu manajemen tata usaha atau tata laksana pendidikan. Manajemen ini adalah yang mengatur kegiatan pengelolaan, teknis surat menyurat sesuai dengan fungsinya, yaitu mulai dari menerima atau menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyiapkan semua bahan informasi yang diperlukan organisasi sekolah. Baik, selanjutnya yaitu manajemen hubungan masyarakat. Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan terjemahan dari public school relation yang bermakna bahwa hubungan timbal balik antara lembaga pendidik sekolah dengan masyarakat atau lingkungan terkait. Kegiatan humas di sekolah dimaksudkan sebagai hubungan masyarakat internal dan eksternal. Dalam hubungan internal terjadi komunikasi antar warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, tenaga tata usaha, dan peserta didik. Sedangkan humas eksternal merupakan hubungan sekolah dengan masyarakat di luar sekolah, meliputi instansi terkait, lembaga-lembaga pendidikan, komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umum lainnya. Manajemen hubungan masyarakat ini berkaitan erat dengan proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari manajemen PAUD. Manajemen penyelenggaraan berkaitan dengan tata laksana dan kelola lembaga, berkaitan dengan pengadministrasian, pengaturan, atau penataan kegiatan di lembaga. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola, memimpin, atau mengarahkan. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Menurut Hapidin dan kawan-kawan tahun 2018, manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain. Baik, sekian video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.